Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aldia Kariska dari Universitas Munawarman, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kita akan mereview ulang tugas lagi tentang modal membaca. Yang pertama kita bahas adalah modal membaca. Di dalam modal membaca, pasti adanya pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan itu adalah modal utama dalam membaca. Yang kedua adalah kemampuan membaca. Kemampuan membaca ialah kemampuan seseorang setelah ia bisa berkomunikasi lisan. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang teknik membaca. Yang keempat adalah tujuan membaca. Tujuan membaca ini sebagai modal utama dalam membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok, suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Yang pertama adalah membaca aktivitas yang kompleks dan menggerakkan sejumlah tindakan yang tidak terpisah-pisah. Yang kedua, membaca dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang ketiga, Anderson dikutip dalam Tarigan menjelaskan dari segi linguistik membaca adalah suatu proses penyediaan kembali dan pembacaan berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyediaan. Yang kedua adalah kemampuan berbahasa lisan dan jenis-jenis situasi berbahasa lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa, urutan normal, komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Contohnya saja, di mana anak kecil lebih dahulu belajar berbicara sebelum ia dapat menulis, karena biasanya pembicara saat berkomunikasi secara lisan cenderung kurang berstruktur dengan ekspresi tulis yang lebih berstruktur. Jenis-jenis situasi membaca. 1. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Kedua, membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan yang secara luas. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang teknik membaca. Yang pertama adalah baca pilih atau selecting. Dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua, baca lompat atau skipping. Dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang ketiga, baca layap atau skimming adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Yang keempat, baca tatap atau scanning. Jenis membaca ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Menyebutkan bahwa scanning adalah
sebuah teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain. Pendapat dari Suedarso. Yang keempat adalah tipe-tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Yang pertama adalah membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. Yang kedua, membaca sambil bergerak. Yang ketiga, membaca sambil tiduran. Yang keempat, kelihatan. Ulang lagi. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Yang pertama, membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. Yang kedua, membaca sambil bergerak. Yang ketiga, membaca sambil tiduran. Yang keempat, membaca tidak konsentrasi. Yang kelima, rendahnya tingkat kecepatan membaca. Yang keenam, minimnya pemahaman yang diperoleh. Yang ketujuh, kurangnya minat baca. Sekian dan terima kasih telah menonton video review saya tentang modal membaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.